Di zaman dahulu, perbudakan manusia bisa jadi hal biasa. Namun ketika di era modern, di negeri yang berpayung aturan hukum, bukankah praktik tak manusiawi itu semestinya sudah tak ada lagi? Karena itu jika nanti benar-benar terbukti ada perbudakan manusia di kerangkeng rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin, tentu akan menjadi catatan sangat kelam. Tak hanya bagi lembaran hukum, tapi juga politik di negeri ini. Di satu sisi, Komnas HAM maupun LPSK meyakini ada indikasi tindak pidana yang terjadi di belakang rumah Bupati nonaktif itu. Sebaliknya, beberapa saksi di sekitar lokasi secara terbuka dan lantang menyebut tak ada tindakan kekerasan di tempat milik terbit perangin-angin itu. Mereka justru memuji kegiatan rehabilitasi yang disebut-sebut ada di situ. Wakil rakyat di Senayan pun ikut angkat suara, meminta agar pihak berwenang mengusut indikasi perbuatan pidana yang terjadi di tempat itu. Kita nggak usah terpancing dengan dua diksi itu, lebih pada perbuatan pidana yang dilakukan dan terjadi di situ. Belum lagi kalau betul bupati melakukan itu, mantan bupati melakukan itu, seperti yang dituduhkan orang sementara di media massa, bupati setiap disumpah itu kan tidak boleh melanggar undang-undang dasar, tidak boleh melanggar Pancasila. Pasal 28J tentang perlindungan hak asasi manusia nyata-nyata dilanggar kalau ada betul-betul bupati sampai mengerangkeng orang. Jadi agak susah mengelak kalau memang fakta-fakta yang terungkap di media massa itu terbukti dilakukan oleh kelompok manapun, dan ini kewajiban polisi mencari secara tuntas. Nggak mungkin pekerjaan ini dilakukan seorang diri. Ya, terlepas dari apa yang sesungguhnya terjadi, faktanya di belakang rumah Bupati Langkat nonaktif ada bangunan ruangan yang dibatasi dengan terali besi. Bak sebuah penjara atau kerangkeng, ruangan yang tampak serba terbatas itu dipadati penghuni. Bila di zaman penjajahan, praktik perbudakan adalah hal biasa, rakyat dipaksa bekerja, disekap tanpa ada kebebasan. Lalu bagaimana jika itu benar terjadi di era modern, di negeri yang berpayung hukum ini? Kalau praktek tersebut ditinjau dalam perspektif hukum, maka setidaknya ada 3 dugaan tindak pidana. Yang pertama adalah tindak pidana mengekang kemerdekaan orang, gitu. Karena terjadilah sebuah praktek mengkerangkeng, tidak bebas, tidak merdeka. Itu adalah sebuah praktek yang melanggar hukum. Kemudian yang kedua, ada dugaan tindak pidana perdagangan orang. Misalnya orang-orang yang dikerangkeng itu dipekerjakan tapi tidak dibayar sebagaimana mestinya, sehingga ditempatkan manusia atau orang-orang yang dikerangkeng itu seperti sebuah komoditas yang diperdagangkan. Ini adalah sebuah praktek yang bertentangan dengan hukum dan mengandung unsur pidana.